dingin banget dan saya bener-bener amazed banget. Pertama kalinya bawa traktor sebesar ini. Yuk, makan. Sujuk atau sosis khas Turki. Masya Allah, ini besar-besar banget. Saudaraku, Maha Suci Allah yang telah menciptakan hewan ternak yang bermanfaat bagi umat manusia. Protein hewani yang dihasilkan dari hewan ternak sangat diperlukan tubuh kita. Saudaraku, sekarang saya sedang berada di kota Osmaniye. Sekarang saya mau memberi makan sapi-sapi dan juga kambing yang ada di sini. Makanan untuk sapi dan juga kambing nanti akan kita campur ya. Sekarang saya rapikan dulu. Oke. Kota Osmaniye, Turki, merupakan kota dengan pertanian dan peternakan bagus di Turki. Tanahnya yang subur menjadikan Osmaniye sebagai penghasil sumber protein baik nabati maupun hewani. Selain terkenal dengan ternaknya, kota yang berjarak 1000 km dari Istanbul ini juga penghasil kacang-kacangan. Wow. Jadi saya tarik tuasnya, terus kemudian pakannya langsung masuk ke dalam tempat ini. Memberi makan ternak dilakukan secara rutin di pagi dan sore hari. Wow. Ini menarik banget. Agak deg-degan ya. Oke, pelan-pelan. Saya ingin memberikan makan sapi terlebih dahulu. Pengalaman pertama saya. Ini besar banget. Oke, pelan-pelan. Nah, di kanan kiri saya, ini bukan cuma ada sapi ya, tapi ada kambing juga atau domba juga. Ini banyak banget, totalnya kurang lebih tadi saya sempat nanya-nanya sekitar 250. Bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman membawa traktor ini merupakan yang pertama bagi saya. Dan traktor yang saya kemudikan sedikit melenceng sehingga menabrak pembatas pakan. Rem. Masya Allah, ini agak deg-degan sekali pertama kali saya bawa traktor. Sorry sir ya, this is my first time. Menarik dan juga menantang pastinya ya, Masya Allah. Deg-degan, coba kita lihat ke belakang ya. Apakah saya membawa kendaraan dengan baik dan juga benar? Coba kita lihat. Ya Allah, bisa dilihat. Sorry sir, Masya Allah. Ini akibat perbuatan saya. Batu-batunya sampai ketabrak semua. Masya Allah. Itu ketabrak semua, ketabrak. Untung sapinya nggak kena ketabrak ya. Sorry, hey. Peternakan di Turki sudah berjalan modern, sehingga cukup satu orang untuk merawat hewan ternak yang berjumlah ratusan ekor. Nah, untuk memberikan makanan di sini semuanya pakai teknologi ya. Cukup satu pengendaranya atau yang membawa kendaraan. Jadi bener-bener ini luar biasa, keren banget. Ini sapinya lahap banget makan. Hai, takut sama saya kayaknya ya. Di dalam Al-Quran sendiri, hewan ternak sering disebutkan, mulai dari kambing, unta, hingga sapi. Selain memiliki berbagai keistimewaan, dalam Islam, hewan ternak juga dimanfaatkan untuk kurban saat Idul Adha dan juga Akikoh. Masya Allah. Here, saudaraku, sapi begitu spesial. Di dalam Al-Quran sendiri tertulis 18 kali. Nah, dalam satu ayat di Al-Quran yaitu surat An-Nahl, ayat 5 Allah menciptakan hewan ternak yang salah satunya adalah sapi untuk dimanfaatkan dan juga dimakan.
Bahkan dalam Al-Quran ada surat yang bernama Al-Baqarah yang artinya adalah sapi betina. Masya Allah. Surat Al-Baqarah merupakan surat yang terpanjang. Di dalamnya berisi 286 ayat. Kenapa dinamakan Al-Baqarah atau sapi betina? Saudaraku, dalam surat Al-Baqarah terdapat kisah penyembelihan sapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel, tepatnya pada ayat 67 hingga 73. Dalam surat ini dikisahkan kaum Bani Israel enggan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi betina. Kisah sapi dalam Al-Quran menginformasikan berbagai macam hal. Mulai dari daging sapi yang halal untuk dimakan, kisah sapi yang ada dalam mimpi Nabi Yusuf, dan juga Allah memerintahkan untuk kaum umat Nabi Musa untuk mengkorbankan sapi. Masya Allah. Peternakan sapi di sini khusus untuk memproduksi daging. Saat Idul Kurban, permintaan sapi di sini bisa meningkat hingga 2 kali lipat. Saudaraku, ini adalah jenis peternakan yang diambil dagingnya. Nah, di sebelah kiri saya bisa dilihat, ini adalah sapi jenis lokal atau sapi dari Turki sendiri. Kebutuhan daging di Turki memang cukup tinggi. Kebab, doner, steak merupakan makanan sehari-hari bagi warga Turki. Nah, saudaraku, kalau tadi kita sudah ke peternakan sapi, sekarang saya ke pengolahan daging sapi. Ini salah satunya, potongan daging sapinya besar banget, besar sekali, sir. Wow, ini besar banget. Nah, saudaraku, ini adalah tempat pemotongan sapi dan juga domba yang ada di belakang. Ini daging sapi dan ini adalah daging domba. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita dorong dulu. Sebagai sumber protein hewani, daging sapi di Turki juga diolah menjadi berbagai macam makanan, seperti sosis atau sucuk. Oh, for me? Yeah. Oh, thank you so much. Sujuk atau sosis khas Turki. Masya Allah, ini besar-besar banget. Kita masukin lagi. Thank you so much, thank you so much, thank you. Tubuh manusia memerlukan konsumsi sayur-sayuran dan juga daging. Al-Quran sendiri telah menuliskannya kaidah untuk mengkonsumsinya secara seimbang. Dalam surat Al-An'am ayat 142 disebutkan jika mengkonsumsi binatang ternak sebagai rezeki. Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang disembelih. Makanlah dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah seton. Sesungguhnya seton itu musuh yang nyata bagimu. Lumayan banyak ya. Masaknya simpel aja, cukup digoreng. Nah, kita tunggu dulu sampai minyaknya panas. Oke, udah panas, waktunya kita goreng. Allah memberikan rezeki kepada umat manusia, salah satunya melalui makanan. Kita kasih garam dan juga merica sedikit, ini garam. Oke, setelah kurang lebih 3-4 menit ini kayak udah matang. Masya Allah, selesai juga saya masak. Nah, untuk mempercantik, saya kasih beberapa kondimen nih ya. Di sini ada zaitun yang sudah difermentasi. Ini buah zaitun yang masih hijau, ini masih muda. Ada juga mentimun dan juga tomat. Sekarang waktunya kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sujuk Turki memiliki cita rasa yang khas. Olahan daging yang hanya dicampur dengan rempah khas Timur Tengah ini masih cocok dan masuk dengan lidah orang Indonesia. Dagingnya tuh bener-bener berasa. Apalagi tadi saya juga kasih bumbu sedikit, ada garam dan juga merica, jadi lebih gurih. Masya Allah. Saudaraku, perjalanan menyusuri jejak Al-Quran saya lanjutkan.
Hatay, yang berbatasan langsung dengan Syria ini, menyimpan kisah yang tertulis dalam Al-Quran. Saudaraku, surat Yasin begitu dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dan sekarang saya sedang berada di kota Antakya, di mana tempat ini adalah menjadi latar belakang dari surat Yasin. Ikuti perjalanan saya di jejak Al-Quran. Saudaraku, jika kita ingat gempa besar 7,8 skala Richter pernah melanda Turki tahun 2023 lalu, Hatay sendiri menjadi kota yang paling banyak terkena gempa. Lebih dari 70% bangunan hancur dan banyak memakan korban jiwa. Nah, sekarang kita sudah sampai di lokasi Habib Al-Nazar. Coba kita masuk dalam. Assalamualaikum, sir. Cannot? Oh, oke. Oke, saudaraku, ternyata saya tidak boleh masuk dalam. Karena memang kalau kita lihat dari bangunannya sendiri, ya, oke. Karena kalau kita melihat bangunan sendiri memang akibat gempa Turki yang terjadi tahun 2023 lalu, akhirnya beberapa bangunan atau sebagian besar bangunan ini hancur. Jadi cukup bahaya juga untuk saya. Nah, saya ingin cerita sedikit mengenai Habib Nazar yang memang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Di dalam surat Yasin ayat 20 sampai dengan 23, sosok ini begitu dikenal. Sosok ini begitu sangat istimewa, cerdas, saleh dan juga pemberani. Habib Al-Najjar merupakan tokoh yang ikut serta mengajarkan ketauhidan Allah di Antioquia, Turki. Meskipun tidak disebutkan namanya secara implisit, namun berdasarkan tafsir dari para ulama, Habib Al-Najjar adalah lelaki yang datang dari ujung kota. Seperti yang tertulis dalam surat Yasin ayat 20, dan datanglah dengan bergegas dari ujung kota seorang laki-laki. Dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah para rasul itu." Nah, berbicara kembali mengenai Habib Nazar yang tertulis di surat Yasin ayat 20 sampai dengan ayat 23. Lelaki yang datang dari ujung kota. Mungkin bisa di sebelah sana atau di sebelah sana. Wallahu a'lam bishawab. Habib Al-Najjar rahmatullah alaihi and people of Yasin, ya, terdapat dua situs yang menjadi bukti kesejarahan Habib Al-Najjar serta keberadaannya di Antioquia, yaitu Masjid Habib Al-Nazar dan merupakan masjid bersejarah di Antioquia, Provinsi Hatay, Turki, serta makam Habib Al-Najjar yang terletak di bawah Gunung Silpius. Habib Al-Najjar dalam banyak kitab tafsir digambarkan sebagai sosok heroik yang membela para utusan Allah, termasuk Nabi Isa alaihi salam, sekaligus terlibat dalam mendukung dakwah tauhid pada para penduduk Antioquia. Nah, saudaraku, di sana tertulis Habibi Nesar Chami atau Masjid Habib Al-Nesar. Nah, masjid ini dibangun untuk memperingati perjuangan Habib Al-Nesar. Pada waktu itu, Habib Nesar ditangkap dan juga dibunuh oleh warga Antakya karena membela di jalan Allah. Masjid Habib Al-Najjar ini dibangun untuk memperingati Habib Al-Najjar yang dibunuh warga Antioquia saat mengajarkan ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Can you speak English? Okay. Do you know about the Habib Al-Nazar story? Hamilesi tamir yapılıyor. Depremden dolayı zarar gördü. Ondan sonra yeniden yapılacak. Ondan sonra bağlık Kurtuluş Caddesi güzel. Bağlık Hatay. Antakya. Begitu kejam warga Antioquia saat itu membunuh Habib Al-Najjar karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bundan 150 yıl önce bedeni burada, kafası yukarıda. Akibat gempa Turki, saya pun hanya bisa menziarahi Habib Al-Najjar dari luar. Suasana kota Hatay hingga saat ini masih dalam renovasi besar-besaran. Penduduknya masih mengungsi di tenda-tenda di sekitar kota Hatay. Keberanian Habib Al-Najjar patut diteladani.
dengan iman yang kuat, berani untuk membela kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Masya Allah, enak banget. Berbicara mengenai kisah Habib Al-Nezar. Habib Al-Nezar adalah sosok yang cerdas, saleh, dan juga pemberani. Bisa dijadikan sebagai suri tauladan yang baik untuk kita semua. Satu lagi, jejak Al-Quran terungkap dari Turki bagian tenggara di kota Antakya. Masya Allah. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Terhadap nikmat Tuhanmu, nyatakanlah dengan bersyukur. Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Saudaraku, sudahkah kita bersyukur hari ini? Bersyukur merupakan hal penting yang harus dilakukan seluruh umat manusia. Karena dengan bersyukur, manusia mampu terhindar dari sifat takabur dan sombong. Salah satu cara mensyukuri nikmat dengan mengenal tanda-tanda kebesaran Allah, menikmati alam dan semua ciptaannya yang mengagumkan. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang pukul 7:37 pagi. Ini cuacanya agak sedikit mendung. Dingin banget, sekitar 7 derajat Celcius. Tadi baru aja saya lihat balon udaranya baru saja dikembangkan dan kita akan naik ke atas. Oke. Sekarang waktunya kita take off. Ini balon udaranya udah mulai naik ke atas. Dan di sini masih dingin banget. Dan saya bener-bener amazed banget melihat pemandangan yang ada di sini. Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini tidak hujan dan cuacanya juga bagus. Kita doain ya. Amin. Kapadokia, salah satu kota yang mungkin menjadi impian kita untuk dikunjungi. Landscape alamnya berasal dari formasi batuan unik, menjadikan Kapadokia tujuan wisata yang menakjubkan. Di sana juga lihat, banyak sekali balon udara juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wow, ini banyak banget. Salah satu daya tarik Kapadokia adalah wisata balon udaranya. Dari balon udara, kita bisa menyaksikan indahnya kawasan pegunungan di Turki yang membentang sejauh mata memandang. Nah, kalau kita lihat ya, di sini balon udaranya tuh berwarna-warni. Ada biru, kuning, di sana juga ada yang warna hijau. Jadi ini benar-benar beragam. Jadi kalau dilihat dari jauh tuh berwarna sekali dan indah banget. Bener-bener hari ini merasa bersyukur banget bisa datang ke sini. Masya Allah. How long you've been working in this job? 4 years. 4 years. Very amazing job. Yep. And 1 years, 200 or 220 fly. Wow, Masya Allah. One day, only one fly. One day only one flight? Yeah, only morning. Only in the morning? Yeah. Okay, so how high this air balloon flight? Cappadocia, 150 balloon. Okay. And maximum level, Okay. 1,000 meters. Okay, 1,000 meters ya. Alhamdulillah, mensyukuri jejak Al-Quran membawa saya ke kota yang indah ini. Saya pun semakin menyadari betapa besar ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi dan segala isinya. Dan kita, manusia, sangatlah kecil. Dan sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 152, di mana kita sebagai hambanya harus selalu mengingat dan juga bersyukur atas segala ciptaannya agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Didominasi oleh lanskap lembah-lembah yang eksotis, membuat pemandangan Kapadokia terlihat sangat menakjubkan. Terlebih jika disaksikan dari atas balon udara. Wisatawan akan diajak untuk menyaksikan sejumlah tempat-tempat wisata memukau dan ternama di Kapadokia dari atas balon udara, seperti Goreme Village, Uçhisar Castle, dan Cave Hotel. Bisa dilihat di belakang saya, hamparan Red Valley atau Bukit Merah. Masya Allah, bagus banget. Dan sesuai juga surat Al-Imran ayat 190 dan 191, di mana
Allah menciptakan langit dan bumi dan segala macam isinya, di mana di situ kita harus bersyukur dengan segala nikmat yang telah diberikan. Masya Allah. Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi dan segala isinya serta siang dan malam sebagai bukti kebesarannya. Semua ciptaan Allah dan apa yang telah Ia takdirkan tidaklah ada yang sia-sia. Semua memiliki maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Di sini bisa dilihat, Masya Allah, tabarakallah. Ini hanya sebagian kecil dari ciptaan Allah dari segala macam ciptaan yang besar lainnya. Dan di sini kalau saya mau sombong kayak saya ngerasa nggak pantas gitu. Jadi saya hanya bisa bersyukur, bisa datang ke sini, bisa diciptakan dan ya Masya Allah. Saudaraku, meskipun matahari tidak menampakkan dirinya dan sedikit mendung, alhamdulillah angin tidak kencang sehingga balon udara bisa naik hingga di ketinggian maksimalnya. Setelah kurang lebih 40 menit mengitari Kapadokia, balon udara pun mulai turun. Udah kurang lebih 1 jam kita terbang, sekarang waktunya kita landing. Masya Allah, harus hati-hati dulu. Selamat juga setelah tadi kurang lebih 1 jam naik balon udara di atas. Sudah berada di sini. Masya Allah, senang banget. Keindahan Kapadokia mampu memikat wisatawan dari seluruh dunia, termasuk banyak juga wisatawan dari Indonesia. Yuk, kita sapa mereka. Mas, boleh ceritain nggak sih Mas tadi pengalaman naik balon udara tuh kayak gimana? Wah, good, karena 2 tahun lalu kesini 4 hari nggak jadi. Oh gitu? Jadi sekarang alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa ya? Alhamdulillah, satu mimpi jadi checklist udah. Ini checklist ya, bucket list udah cek ya. Sesuai dengan surat Al-Jathiyah ayat 13, Allah memperlihatkan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesarannya agar kita selalu bersyukur. Dari sini, dari bumi Allah kembali terungkap jejak Al-Quran di Kapadokia. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa melihat dan merasakan langsung bukti kebesaran-Mu. Ini adalah kota bawah tanah Derinkuyu atau Derinkuyu Underground City. Dan bisa dilihat ini adalah pengalaman pertama saya dan mungkin akan pertama kali dan satu-satunya seumur hidup sholat di depan pemandangan yang luar biasa di Kapadokia.